Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Ance. Kita kembali mempelajari materi bahasa Indonesia pertemuan kelima. Sebelum melanjutkan materi, kita melihat tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Setelah selesai proses pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama, menentukan unsur-unsur cerita imajinasi atau cerita fantasi. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi struktur teks imajinasi atau fantasi. Dan tujuan yang ketiga, menentukan unsur-unsur kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Anak-anak sekalian, sekarang kita lihat unsur-unsur yang ada dalam cerita teks imajinasi. Unsur-unsur dalam cerita imajinasi terdiri atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik meliputi yang pertama tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita, sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Tema yang diangkat adalah masalah kehidupan. Unsur yang kedua, latar atau setting. Ada tiga latar, yaitu latar tempat di mana peristiwa itu terjadi, latar waktu kapan peristiwa itu terjadi, dan latar sosial. Unsur yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang ditampilkan dalam sebuah cerita. Unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sebuah cerita. Sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga, pengisahan cerita pada umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan menyebut nama diri atau nama orang atau kata ganti orang ketiga. Contoh, Rina, Ance, itu nama diri. Ia, dia, mereka, kata ganti orang ketiga. Bentuk sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita menggunakan kata ganti aku atau saya. Yang ketiga, sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Unsur yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Pesan moral merupakan sikap dan tingkah laku tokoh dalam cerita. Dan unsur yang keenam adalah alur. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Ada tiga jenis alur. Yang pertama, alur maju atau progresif, yaitu peristiwa dalam cerita diceritakan secara kronologis atau urut dari awal sampai akhir. Yang kedua, alur mundur atau sorot balik, yaitu peristiwa dalam cerita diceritakan dengan melihat ke belakang atau membayangkan masa lalu. Alur yang ketiga adalah alur campuran atau alur maju mundur, yaitu peristiwa dalam cerita meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Anak-anak sekalian, kita lanjut pada unsur yang ketujuh adalah konflik. Konflik adalah sesuatu yang dramatik.
konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang tokoh atau konflik kejiwaan. Konflik yang kedua, konflik eksternal, adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan tokoh lain di luar dirinya. Contoh, terjadi antara orang-orang atau seorang dan masyarakat. Konflik jenis ini disebut konflik sosial. Konflik eksternal juga dapat terjadi antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya atau alam. Konflik ini disebut konflik alamiah. Yang berikut anak-anak sekalian, yang pertama tadi unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik dalam cerita imajinasi. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan saran yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang pengarang. Meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Dan unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, budaya atau adat istiadat, dan religi. Anak-anak sekalian, berikutnya kita lihat bagaimana struktur dari teks cerita imajinasi. Struktur cerita imajinasi terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi atau bagian pembukaan atau bagian pengenalan. Bagian ini merupakan tahap pengenalan yang berupa cerita tentang apa, siapa pelaku dalam cerita itu, di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Struktur yang kedua, komplikasi. Pada bagian ini, tokoh telah mengalami konflik atau problem. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, atau dengan dirinya sendiri. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Bagian ini merupakan tahap penyelesaian atau peleraian. Tahap ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau cerita yang berakhir menyedihkan. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah contoh teks imajinasi beserta strukturnya. Judulnya, Aku Belum Mati dan Masih Ingin Bermain. Dalam teks ini terdiri dari beberapa paragraf. Yang pertama, ayunan di rumah Nadia sering bergerak sendiri. Bahkan jika malam hari, sering terdengar suara alunan piano. Padahal Nadia hanya anak satu-satunya di rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Belakangan ini, Nadia merasa ada yang janggal. Dari ayunan yang bergerak sendiri, suara alunan piano pada tengah malam, siluet di jendela berbentuk anak kecil, dan sebagainya. Pada bagian ini disebut orientasi atau pengenalan. Lanjut paragraf berikutnya. Malam menunjukkan pukul 11.45. Hahaha. Suara tawa bocah kecil kembali terdengar. Suara siapa itu? Aku kan tidak punya adik, gumam Nadia. Nadia pun tidur di dalam selimut karena takut. Keesokan harinya di sekolah, Nadia menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Ara, sahabatnya. Ara memiliki kemampuan melihat dunia lain.
seperti makhluk halus. "Besok minggu aku diajak ke rumahmu," kata Ara. "Oh," jawab Nadia. Hari Minggu pukul 11 siang, Ara tiba di rumah Nadia. Nadia mengajak Ara ke kamarnya. Nadia berjalan menuju jendela dan menunjuk pada ayunan itu. "Itu di sana, ia bergerak lagi," kata Nadia. Ara mengamati ayunan itu. Ara melihat ke arwah anak kecil yang wajahnya mirip dengan Nadia. Rambutnya dikepang, memakai gaun putih, dan wajahnya cantik. Anak kecil itu menoleh ke Ara dan tersenyum. Tetapi ia menunjuk ke arah Nadia. Ara mengangguk. "Ra, kamu kenapa?" Nadia heran dengan tingkah Ara. Ara pun menjelaskan, "Mukanya mirip sama kamu, seperti adikmu." Ara mengamati wajah Nadia. "Tapi kamu kan tahu, di rumah ini cuma aku anak satu-satunya." "Aku tidak punya adik, Ra," jawab Nadia. Lalu mereka pun mengobrol di teras. "Oh ya, Ra, aku baru ingat kalau kita punya tugas mading. Kita kerjakan sekarang." Nadia menepuk jidat. "Oh ya, kita perlu kertas manila, koran bekas, dan spidol. Kamu punya koran bekas?" kata Nadia. "Punya, tetapi di gudang." Mereka pun menuju gudang. Ketika sampai di gudang, Ara mencium bau bangkai dan bau amis. Contoh paragraf tersebut. Tiba-tiba arwah anak kecil itu datang. Ia menampakkan wajah aslinya. Wajah dipenuhi dengan darah dan mulut yang robek. Arwah itu menunjuk ke lemari yang ada di gudang. "Buka lemari itu." Contoh paragraf-paragraf tersebut merupakan struktur komplikasi. Berikutnya, Ara pun buka pintu lemari. Lalu arwah itu menghilang. Ara pun pingsan. Nadia mencoba membangunkan Ara yang masih terkulai lemas di gudang. Paragraf penutup ini merupakan paragraf resolusi. Anak-anak sekalian, demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Di akhir materi ini, Ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian. Baca kembali contoh teks imajinasi dengan judul "Aku Belum Mati dan Masih Ingin Hidup". Nah, sekarang anak-anak sekalian, tentukan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam teks tersebut. Selamat bekerja, semoga tetap semangat. And hope that you take it into the side.